13 tahun yang lalu, ada seorang pemain yang disebut-sebut sebagai penerus Lionel Messi. Pemain ini tampil 3 tahun setelah kehadiran La Pulga, namanya Bojan Krkić. Dengan membawa banyak kesamaan dari penampilan dan gaya bermainnya, tidak ada yang meragukan kemiripan antara keduanya. Namun, hal itu justru berdampak buruk bagi Bojan. Hidupnya seperti dikejar-kejar dan tak pernah tenang. Kini Bojan sudah berusia 30 tahun dan membela tim-tim kecil. Cetak Gol akan mengulas ceritanya sebagai berikut. Hampir setiap talenta baru yang berposisi winger yang meledak di sepak bola Eropa akan disebut sebagai the next Lionel Messi. Namun, ada satu nama yang punya kecocokan yang lebih banyak dari talenta-talenta muda yang lainnya. Dia bernama Bojan Krkić, punya model rambut gondrong dan acak-acakan, gaya bermain yang luas dan terampil, apalagi dia juga jebolan akademi dari La Masia dan berseragam Barcelona sejak muda. Seorang wonderkid ini seolah dilahirkan sebagai pewaris bakat dari Lionel Messi. Messi dan Bojan memang merintis karirnya bersama di Akademi La Masia milik Barcelona. Seakan punya darah sepak bola dalam garis keturunan mereka, keduanya juga punya kemampuan sepak bola yang sama hebatnya. Tapi nyatanya, kemampuan Bojan tidak bisa menyaingi seorang Lionel Messi, pemain paling berbakat. Sebelum memperkuat tim utama, nama Bojan sudah begitu terkenal di lingkungan Akademi La Masia. Di sana, ia sudah mencetak hingga 850 gol. Tampil cemerlang membuatnya dipanggil oleh tim utama. Bojan menjalani debutnya bersama Blaugrana pada bulan September 2007, mencatatkan rekor dengan debut tercepat yaitu 17 tahun dan 19 hari. Menjadikannya sebagai pemain termuda yang melakukan debut di tim utama Barcelona, merebut rekor dari La Pulga. Sebagai informasi, kini rekornya telah dikalahkan oleh Ansu Fati yang melakukan debutnya bahkan saat usianya belum genap 17 tahun. Bojan punya kecepatan, tipu daya, dan ketajaman dalam mencetak gol. Sejumlah kemampuan itu sudah terlihat sejak awal Bojan merumput di Barcelona. Pelatih Barcelona saat itu, Frank Rijkaard, mengatakan kalau Bojan adalah harta karun dalam sepak bola. Tidak berhenti sampai situ, pelatih berikutnya, Pep Guardiola, juga melayangkan pujiannya kepada Bojan. Guardiola mengatakan hanya ada beberapa pemain yang punya sentuhan ajaib dan Bojan adalah salah satunya. Meskipun terkesan berlebihan, namun di musim pertamanya, Bojan tampil cukup mengesankan. Dari total 48 laga, dia mencetak 12 gol dan 6 assist untuk Barcelona. Pemain setinggi 173 cm itu mencatatkan rekor pribadi sebagai pemain termuda Barcelona yang berlaga di Liga Champions. Rekornya saat itu, Bojan ikut mempersembahkan 3 trofi La Liga di musim 2008-2009 hingga 2010-2011, serta 2 trofi Liga Champions di musim 2008-2009 dan 2010-2011. Pemain yang kini berusia 30 tahun ini bahkan berhasil menggeser pemain-pemain dewa sekelas Ronaldinho, Thierry Henry, dan Samuel Eto'o. Ketiganya pernah Bojan singkirkan untuk mengisi bangku cadangan. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat saat itu usianya bahkan belum 20 tahun. Menolak main di Euro. Di level internasional, Spanyol dan Serbia sempat berebut seorang Bojan. Sebagai informasi, Bojan memang punya 2 kewarganegaraan yang berasal dari kedua orang tuanya. Tapi bukan di situ masalahnya. Pada Euro 2008, timnas Spanyol asuhan Luis Aragonés memanggil Bojan sebagai pemainnya. Bukannya senang dipanggil timnas, Bojan justru menolaknya. Bojan beralasan dia ingin pergi berlibur dan istirahat.
Media massa yang mencium sumber uang langsung menayangkan berita itu keesokan harinya. Berita itu ditulis dengan headline Timnas Spanyol ditolak Bojan Krkic. Apalagi saat itu keterangannya adalah liburan. Setelah beberapa waktu diketahui kalau Bojan sebenarnya sedang mengalami gangguan kecemasan. Bojan yang mentalnya sedang drop jadi semakin parah karena dianggap menolak panggilan negara. Kecemasan Bojan semakin menjadi-jadi, psikosomatis. Itulah yang dirasakannya, merasa pusing dan mual selama 24 jam karena menghindar dari Piala Euro. Bojan juga merasa harus mengisolasi diri, diperparah ketika berada di Murcia. Orang-orang melihatnya mengucapkan kata-kata kebencian. Hingga saat ini, Bojan hanya dapat satu kali kesempatan untuk memperkuat timnas Spanyol. Dia hanya anak muda biasa. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar juga anginnya. Bojan pun merasakannya. Semakin lama, dia semakin dibanding-bandingkan dengan seorang Messi. Predikatnya sebagai the next Messi memang terdengar sebagai pujian. Nyatanya, pujian terus-menerus membuat anak muda terbebani ekspektasi. Semakin lama, Bojan semakin cemas. Apakah dia mampu untuk selalu tampil baik di situasi apapun? Memikul ekspektasi penggemar yang sangat tinggi. Perlahan, Bojan mulai diduakan oleh Pep Guardiola, pelatih Barcelona saat itu. Guardiola mulai memperbarui skuadnya dengan menggusur pemain-pemain yang sebelumnya. Meskipun sudah mendapatkan nomor punggung 11 dan kemudian nomor punggung 9, Bojan tetap pemain cadangan. Blaugrana juga terus mendatangkan pemain-pemain top seperti David Villa dan punya bakat muda baru seperti Pedro. Hingga 4 tahun mengalami masa sulit di Barcelona, Bojan memutuskan untuk pindah ke AS Roma, AC Milan hingga Ajax Amsterdam. Sejak saat itu, hidupnya tidak sama lagi, mengasingkan diri ke Stoke City. Hanya dalam 3 musim, Bojan berubah teman. Dari yang dulunya pemain-pemain elit seperti Andres Iniesta, Xavi Hernandez, dan Lionel Messi menjadi Ryan Shawcross, Steven Ireland, dan Charlie Adam. Pindah dari klub yang lebih kecil dengan pressure yang lebih rendah, nyatanya Bojan tidak mampu memperbaiki performa. 3 musim bersama Stoke City, Bojan mencatatkan total 85 laga dengan mencetak 16 gol dan 3 assist. Meskipun karirnya di Stoke City tidak mentereng, Bojan justru lebih terlihat bahagia. Tampaknya ia tidak mengincar trofi juara atau catatan penampilan yang luar biasa. Namun, Bojan mencari ketenangan pikiran dan kemurnian dalam bermain bola. Bojan pernah mengatakan betapa indahnya sepak bola tanpa ada media sosial. Sepak bola adalah sepak bola, dan itulah yang dia peroleh di Inggris. Berseragam Stoke City, Bojan menemukan kedamaian dalam merumput. Apalagi dia menerima banyak cinta dan kasih sayang dari para penggemar. Terbukti dari unggahan perpisahannya di Twitter yang mengucapkan terima kasih kepada penggemar Stoke City. Baginya, dukungan The Potters adalah yang terpenting. Unggahan itu juga mendapat banyak balasan dari para penggemar. Mereka mengatakan Stoke City bermain bagus dengan kehadirannya. Mereka juga menyebut kalau Bojan adalah pemain paling berbakat yang pernah ada di Stoke City. Nasibnya sekarang, Bojan kini memperkuat klub yang berlaga di Major League Soccer, Montreal Impact. Dibeli secara gratis dengan penampilan yang juga biasa-biasa saja. Market value-nya terlempar ke angka 1,5 juta euro saja. Tampil sebanyak 18 kali dengan hanya mencatatkan 3 gol. Berbanding terbalik dengan Lionel Messi yang hampir mencetak 1 gol di setiap laga dengan koleksi 6 penghargaan Ballon d'Or. Bakatnya yang dipuji-puji oleh sederet pelatih top seperti menghilang begitu saja. Tidak ada lagi sorotan kamera yang terlalu memperhatikannya. Dulu dia merasa tertekan dan membuatnya tampil kurang memuaskan.
Kini dia tidak banyak ditekan, tapi kemampuannya masih jelek juga. Membuat kita sadar kalau saat dihadapi tekanan, diri sendirilah yang dapat menyelamatkan.